berkumpul di tempat terbaik di bumi ini, di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para umat sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu sekalian adalah surah yang ke-37. Surat yang ke-37. Ayat 99 sampai dengan ayat 111. Surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 111. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti. Kita akan baca dua tahapan. Tahapan pertama kita baca dari ayat 99 sampai ayat 102. Kemudian kita uraikan artinya dan juga tadabburnya. Selanjutnya di tahap kedua kita baca ayat 103 sampai ayat 111. Kita jelaskan terjemahannya dan tadabburnya. Surat As-Saffat, surah yang ke-37. Ayat 99 sampai ayat 111. Baik, saya baca terlebih dahulu, kemudian bunda sekalian, umat sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني يا بني إني أرى في المنام أذبحك أذبحك فانظر ماذا ترى.
Kita akan ambil pelajaran dulu dari ayat 99 sampai ayat 102. Kemudian nanti kita lanjutkan di ayat 103. Tapi sebelumnya, suara mic-nya jelas atau tidak Ibu? Jelas. Baik. Mari perhatikan ayat 99. Kita akan sebutkan terjemahannya dan kita pun langsung mengambil pelajaran. Jadi pelajarannya ayat per ayat. Di ayat 99, waqala, dan berkatalah Ibrahim, ini sesungguhnya aku zahibun ila rabbi, aku akan pergi menuju kepada Tuhanku. Sayahdin, dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas solihin, Tuhanku, habli karuniakanlah padaku minas solihin, keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, kemudian kami memberikan kabar gembira kepadanya, yaitu kepada Ibrahim, bigulamin halim, dengan kelahiran seorang anak yang halim, yang sangat penyabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala Ibrahim mendapati anaknya membersamainya as-sa'ya, dalam usia yang telah dianggap layak dan pantas untuk mencari ma'isyah, mencari pekerjaan. Qala, berkatalah Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku tercinta, ini sesungguhnya aku melihat fil manam, dalam tidurku, Ani, sesungguhnya aku asbahuka, menyembelih engkau. Fanzur maza taro, maka bagaimanakah pandanganmu? Qala, berkatalah anaknya itu yang bernama Ismail, ya abati, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakanlah ma tu'mar, apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni, engkau akan mendapatiku insyaallah minas sabirin, termasuk diantara hamba-hamba Allah yang bersabar. Para ummahat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil pelajaran pada ayat 99. Waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan selalu menuju kepada Tuhanku, dan Tuhanku akan senantiasa memberikan hidayah atau petunjuknya kepadaku. Ibu sekalian, Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu rasul yang turun ayat Al-Quran sebagai rekomendasi untuk meneladaninya. Turun ayat khusus sebagai perintah untuk meneladani Nabiullah Ibrahim. Semua nabi, semua rasul teladan kita, qudwah kita. Tetapi di dalam Al-Quran ada dua rasul yang secara khusus ayat turun untuk merekomendasikan dua orang rasul ini untuk diteladani. Dua rasul itu, yang pertama adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai perintah khusus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah, teladan yang sempurna. Bagi siapa? Bagi siapa yang banyak mengingat Allah, bagi siapa yang menginginkan sukses di akhirat, bagi siapa yang ingin selamat dari neraka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang secara khusus turun ayat berisi perintah meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang kedua yang juga turun ayat secara khusus menjadi perintah
untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasul kedua yang secara khusus turun ayat untuk merekomendasikannya, untuk meneladaninya dengan keteladanan yang baik adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayatnya surah Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Bunyi ayatnya, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Telah ada bagi kalian keteladanan yang sempurna pada diri Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan yang bersama dengannya. Siapa yang bersama dengannya? Keluarganya. Jadi Ibrahim alaihissalam merupakan satu-satunya Rasul selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan ayat sebagai perintah untuk meneladaninya. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ayat yang turun untuk merekomendasikan Ibrahim sebagai teladan. Di antara keteladanan yang dapat kita ambil dari Ibrahim, ibu sekalian, adalah bahwa ternyata Ibrahim itu menjadikan orientasi hidupnya untuk Allah, sebagaimana dalam ayat ini. Di antara keteladanan yang bisa kita ambil dari Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Ibrahim alaihissalam menjadikan tujuan hidupnya di dunia ini adalah untuk ridho Allah. Ibu sekalian, hendaknya kita hidup di dunia untuk akhirat. Jangan hidup di dunia untuk dunia. Siapapun yang ingin hidupnya di dunia untuk akhirat, maka tidak ada pilihan kecuali dengan mengikuti jalan Allah. Sebab jalan Allah adalah jalan yang lurus. Sebaliknya, orang-orang yang menjalani hidup di dunia untuk dunia, inilah orang-orang yang keliru. Dan inilah orang-orang yang tersesat dalam hidupnya. Ibu sekalian, memilih jalan Allah akan mengantarkan sukses hidup tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tetapi memilih jalan memperturutkan hawa nafsu, yaitu hidup di dunia untuk dunia, mungkin dia sukses di dunia, tapi dia tidak akan sukses di akhirat. Dan parahnya jika dia tidak sukses di dunia, lebih tidak sukses lagi di akhirat. Ini bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 185. Di surat Ali Imran ayat 185 Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah sebenar-benar kesuksesan. Karena kesuksesan yang hanya didapatkan di dunia adalah kesuksesan yang bersifat sementara, bahkan kesuksesan yang bersifat menipu. Supaya kita sukses di dunia dan sukses di akhirat, maka hendaknya di kehidupan dunia ini kita pilih jalan hidup yang mengundang ridho Allah. Pilihlah jalan hidup yang mengundang ridho Allah. Dan inilah keteladanan di ayat 99, di mana Ibrahim berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan selalu menuju kepada apa yang diridhoi oleh Tuhanku, dan Tuhanku tidak akan meninggalkan aku. Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Siapapun yang memilih jalan Allah, dia tidak akan pernah kecewa dengan pilihan jalan itu, karena Allah tidak akan meninggalkannya, dan Allah akan menjadi penolongnya dan pelindungnya. Ibu sekalian,
Sebenarnya memilih jalan Allah adalah ikrar kita sebagai muslim. Memilih jalan Allah dalam hidup di dunia ini adalah ikrar kita sebagai muslim. Namun seringkali kita lupa ikrar ini. Karena kita sering lupa ikrar ini, maka kita disyariatkan untuk mengulangi ikrar kita ini di dalam sholat kita setelah takbiratul ihram. Disyariatkan dibaca ikrar ini setelah takbiratul ihram dalam doa istiftah atau doa iftitah. Apa ikrar kita ibu sekalian? Ikrar ini diabadikan di surat Al-An'am ayat 162 dan ayat 163. Surat Al-An'am. Apa ikrar kita? Ikrar kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ikrar kita kepada Allah, Bu. Tapi sering kita lupa. Makanya disyariatkan diulang ini ikrar ketika kita sholat. Setelah takbiratul ihram kita ulangi ikrar ini. Dan ketika kita bersungguh-sungguh dengan ikrar ini, maka sungguh kita telah meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat Al-An'am ayat 162 ya, ikrar kita. Inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, sesungguhnya ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Fabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan karenanya lah aku diperintah dan aku akan selalu terdepan dalam urusan-urusan kaum muslimin. Nah, ini ikrar kita kepada Allah ibu sekalian. Karena ini ikrar kita kepada Allah ibu sekalian, maka tinggalkanlah maksiat di dunia ini. Karena jalan maksiat bukan jalan Allah. Jalan maksiat adalah jalan setan. Siapa yang meninggalkan maksiat karena Allah, Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah dia melakukannya, Allah akan memberikan pengganti yang lebih besar dari apa yang dia tinggalkan. Seringkali ibu sekalian, ada seseorang diajak meninggalkan riba, dia mengatakan, tapi kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, terus nanti istri saya, anak saya makan apa? Gitu. Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, belum tentu saya dapat pekerjaan yang lain. Kita katakan kepadanya ibu sekalian, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah dia melakukannya, Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan itu. Siapa yang memilih jalan Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada kita. Inilah ikrarnya Nabiullah Ibrahim. Inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Saya akan selalu berjalan menuju kepada apa yang diridhoi oleh Tuhanku, dan Tuhanku tidak akan meninggalkan aku. Tuhanku akan memberikan petunjuknya kepadaku. Perhatikan ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku keturunan yang soleh. Doa ini ibu sekalian bisa dibaca oleh siapa yang belum dikaruniai anak, dan dibaca pula oleh sesiapa yang telah dikaruniai anak. Jika dibaca oleh mereka yang belum dikaruniai anak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghendaki dari rahim wanita itu
atau dari sulbi laki-laki itu generasi yang soleh, generasi yang baik. Jika dibaca oleh yang sudah punya anak, maka Allah akan memperbaiki anak yang sudah lahir itu. Allah akan menuntunnya, membimbingnya, sehingga anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh atau anak yang solihat. Maka bacalah selalu doa ini. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku keturunan yang soleh. Ibu sekalian, tapi kalau pengen ibu lebih dahsyat doa ini dikabulkan oleh Allah, kalau ibu pengen agar doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan oleh Allah pengabulannya, ibu harus berani meninggalkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi dan memilih jalan yang diridhoi Allah. Maka itu begitu dahsyat doa ini, ibu sekalian. Begitu dahsyat doa ini. Doa akan sangat-sangat mustajab jika seseorang memilih jalan Allah dalam hidupnya dan meninggalkan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka doa apa saja yang dia minta akan mustajab. Ya, dan orang tua tentu menginginkan masa depan anaknya masa depan yang baik, dan masa depan yang baik itu adalah dalam kesolehan. Makanya seorang orang tua yang menginginkan masa depan anaknya terbaik, dia akan berdoa, Rabbi habli minas solihin, karuniakanlah untukku anak yang soleh. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah yang lebih mengenali anak kita, ibu sekalian. Allah yang lebih tahu tentang masa depannya. Karenanya libatkanlah Allah, mintalah Allah untuk memperbaiki anak kita. Anak kita, ibu sekalian, tidak mungkin berada dalam pengawasan kita 24 jam. Dia mungkin berada dalam pengawasan kita kalau saja anak kita itu masih kecil, masih bayi, kita akan selalu awasi. Tapi pengawasan kita tetap tidak sampai 24 jam. Begitu anak ini mulai tumbuh besar, menjadi remaja, menjadi usianya SMP, SMA, terkadang dia sudah tidak izin-izin lagi kalau keluar, ibu sekalian. Sudah benar-benar hampir lepas pengontrolan kita. Di sekolah kita nggak tahu apa yang dia perbuat. Kalau ibu lihat ada berita viral sekarang, video anak-anak izin sekolah tapi ternyata mereka kumpul di sebuah rumah kosong, bikin video kumpul kebo, ibu sekalian. Ada videonya sama saya, dikirimkan oleh teman. Ya. Durasinya lumayan lama, ada sekitar 3 menit. Anak-anak SMP, ibu, bukan anak SMA, SMP. Ya, ada sekitar 6 orang anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Di mana mereka itu izin pergi sekolah, tapi nyatanya mereka kumpul di satu rumah yang kosong. Mereka bikin video kumpul kebo, ibu sekalian, didapat oleh warga. Akhirnya divideokan, yang videokan warga. Ya. Si perempuannya sudah, si laki-lakinya sudah lepas baju, ya, perempuannya sudah baring digerayangin oleh beberapa anak laki-laki SMP. Nauzubillah, ibu sekalian, sudah benar lepas pengawasan kita. Karena kita orang tua, betapapun cinta dan sayang kita kepada anak kita, bu, kita nggak bisa mengawasi dia 24 jam. Maka ibu membutuhkan Allah. Allah Hayyul Qayyum. Allah Maha Hidup. Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh siapa-siapa, ibu sekalian. Jika kita serahkan kepada Allah pengurusan anak kita, maka pengawasan Allah adalah yang terbaik. Pengawasan Allah adalah 24 jam. Karena Allah la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa dengan rasa kantuk apalagi tidur, ibu sekalian. Ibu lihat di YouTube, ada seorang ibu rumah tangga yang menggendong bayinya, ibu sekalian. Tapi karena rasa kantuk, terlepas bayinya dalam gendongannya, jatuh bayinya, ibu sekalian, kepalanya pecah, terbentur, masuk rumah sakit. Betapapun orang tua cinta dan sayang kepada anaknya, tapi pengawasannya terbatas, bu. Karena lemah manusia itu, ibu sekalian, ditimpa rasa kantuk dan seterusnya. Maka serahkanlah urusan anak kita kepada Allah. Dengan apa? Libatkan Allah. Cara melibatkan Allah, banyak berdoa. Dan cara supaya doa kita benar-benar dijawab oleh Allah, jalani hidup sesuai dengan maunya Allah.
insya Allah kita akan dapati Allah tidak akan mengecewakan kita ibu sekalian. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam memilih jalan yang dicintai Allah. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan apa yang mengundang murka Allah, maka Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim setelah dia berdoa, Robbi habli minas solihin. Allah katakan, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami kabulkan doa Ibrahim. Kami hadiahkan untuknya sebagai kabar gembira baginya, yaitu bigulamin halim. Kami kehendaki dari rahim istrinya, yaitu Hajar alaihissalam, keturunan yang saleh, keturunan yang baik, sangat penyabar, yaitu diberi nama Ismail alaihissalam. Ismail ibu sekalian. Lalu kita melangkah kepada ayat berikutnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, tatkala Ibrahim menjumpai atau mendapati anaknya telah berusia remaja, usia yang dimana seorang ayah sudah bisa mengandalkan anaknya membantunya bekerja. Ibu sekalian, kita perlu sedikit mundur ke belakang untuk mengetahui makna pada ayat ini. Ibrahim ibu sekalian diperintah oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail. Yang kala itu Ismail masih dalam buayan, masih kecil, masih bayi yang merah. Allah perintahkan Ibrahim, ya Ibrahim, bawa istrimu dan juga putramu ke lembah yang tandus, lembah yang kering, lembah yang tidak ada tanaman-tanaman dan tumbuhan, lembah yang belum satupun manusia berpikir untuk tinggal di lembah itu. Lembah itulah yang disebut dengan lembah Mekah. Allah perintahkan Ibrahim membawa istrinya dan anaknya ke sana. Dan Ibrahim sekalian, karena ini perintah Allah, maka dia jalani dengan keridoan. Dia bawalah istrinya dan juga putranya Ismail menuju ke lembah Mekah. Sesampainya di lembah Mekah ibu sekalian, Ibrahim mendirikan kemah untuk peristirahatan istrinya dan juga putranya Ismail. Setelah kemah berhasil didirikan, datang perintah dari Allah kepada Ibrahim, ya Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu di lembah ini. Kembalilah engkau ke Palestina, menyempurnakan misi dakwahmu. Perintah Allah ibu sekalian. Dan Ibrahim lagi dan lagi hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jalani hidup sesuai dengan apa yang mengundang ridho Allah. Maka dia kemudian melangkah menjauh meninggalkan sang istri. Sang istri yang kala itu sedang menggendong Ismail melihat langkah suaminya menjauh. Firasatnya berkata suaminya akan meninggalkannya di lembah itu. Dia pun mengangkat suara, ya Ibrahim, atatrukunahuna, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menyahut dan tidak menoleh, terus dia melangkah. Hajar kembali mengangkat suara, ya Ibrahim, atatrukunahuna, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Ma'fil ma, ma'fit ta'am, ma'fis syai'. Tidak ada air di sini, tidak ada makanan di sini, tidak ada sesuatu di sini. Ibrahim mendengar ibu, tapi dia tidak menoleh dan terus melangkah. Kenapa? Karena Ibrahim benar dia adalah seorang suami, benar dia adalah seorang bapak, tapi dia adalah Rasul Allah. Allah menyuruhnya untuk meninggalkan istrinya dan putranya di lembah itu. Dan Ibrahim memilih apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Itulah yang membuat Ibrahim tidak menoleh kepada istrinya. Jika Ibrahim menoleh kepada istrinya, Ibrahim khawatir akan dirinya. Dia tidak tega meninggalkan istri anaknya, dan pada akhirnya dia akan meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Itulah yang membuat Ibrahim memilih tidak menoleh sedikit pun kepada istrinya, terus melangkah menjauh. Tapi Hajar ibu sekalian, dia wanita yang telah ditarbiyah dengan iman dan Islam. Dia wanita yang
tidak pernah bersuuzon dengan suaminya. Dia adalah wanita yang beriman kepada Allah. Dia tidak mencurigai suaminya bahwa suaminya tega meninggalkannya, tidak. Tapi dia mengatakan dalam dirinya, pasti ada alasan besar yang membuat suamimu meninggalkan engkau. Dia bicara pada dirinya, wahai Hajar, tidak mungkin suamimu tega meninggalkanmu kecuali pasti ada urusan yang besar. Adakah urusan yang lebih besar dari keluarga selain urusan Allah? Pasti ini urusan Allah. Maka Hajar kemudian merubah pertanyaannya. Dia berteriak karena suaminya sudah melangkah menjauh, tapi dengan teriakan masih terdengar. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh kamu berbuat begini? Barulah Ibrahim menghentikan langkah. Barulah Ibrahim menoleh dan dia pun mengangkat suara berteriak, Naam, Allah amarani bihadza. Betul, Allah yang menyuruh saya berbuat demikian. Hajar kemudian menjadi tenang. Dia lalu berkata, Ya zauji, idhab lillah. Wahai suamiku, kalau begitu pergilah kamu karena Allah. Jangan kamu ragu. Biarkan kami di sini. Innallaha la yudayyi'una huna. Karena Allah tidak akan meninggalkan kami di sini. Maka seketika itu juga Ibrahim berbahagia dengan jawaban sang istri yang menguatkannya dan mendukungnya untuk perjuangan Islam. Hingga akhirnya sang suami mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan di surat Ibrahim ayat 37. Nah, kita tidak bahas tentang doa Ibrahim sebab ada pembahasan tersendirinya. Ibrahim meninggalkan istrinya dan juga Ismail kala itu. Kapan Ibrahim kembali, Ibu sekalian? Ketika Ismail telah berusia 15 tahun. Dalam riwayat yang lain 17 tahun. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Tatkala Ibrahim kembali ke lembah Mekah, dia dapati Ismail sudah remaja, sudah kuat badannya, sudah bisa diandalkan untuk bekerja, sudah bisa diandalkan meringankan beban keluarga. Ismail sudah menjadi sosok remaja menuju pemuda. Lalu kemudian ibu sekalian, betapa bahagianya Ibrahim. Dia peluklah anak tercintanya dan Ismail merasakan kehangatan dan kelembutan pelukan ayahnya yang 15 tahun tidak dirasakannya. Belum lama Ibrahim merasakan kehangatan sang anak dalam pelukannya. Demikian pula Ismail belum lama merasakan kehangatan kelembutan sang ayah dalam pelukannya. Tiba-tiba kemudian Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah berupa mimpi. Ibu sekalian, mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu, bukan seperti kita. Kalau kita bermimpi, Bu, masih ada 3 kemungkinan kalau kita bermimpi. Kemungkinan pertama, kita bermimpi adalah nikmat dari Allah. Maka jika bermimpi dan kita merasakan kebahagiaan dalam mimpi, bahkan setelah bangun dari mimpi kita bahagia, kita pengen terulang, bahkan kita pengen terwujudkan, itu dari Allah, Bu, mimpinya. Sunnah diceritakan. Sunnah diceritakan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita. Yang kedua, mimpi yang merupakan waswas minasyaitan, gangguan setan. Gangguan setan itu. Iz'ajus syaitan, gangguan setan. Yaitu mimpi yang menyebabkan ketakutan. Mimpi terjatuh dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Mimpi ketemu penjahat, perampok, lalu dikejar-kejar untuk dibegal. Mimpi diperkosa. Mimpi ketemu binatang-binatang, ular, lipan, kalajengking. Mimpi yang menakutkan, ibu sekalian. Bahkan terbangun kita berkeringat ketakutan, ibu sekalian. Ya. Maka mimpi yang demikian dari setan disunahkan kita meludah ke kiri 3 kali dengan isyarat meludah 3 kali. Ya, bukan meludah beneran, isyarat meludah 3 kali. Disunahkan, ibu sekalian.
Lalu kemudian kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jangan dicerita kepada siapapun. Cukup kita yang tahu dan kita berlindung kepada Allah. Insya Allah tidak akan terjadi apa yang kita takutkan melalui mimpi. Enggak akan terjadi. Dan jangan dicerita. Lalu mimpi yang ketiga kemungkinannya ibu sekalian adalah bunga-bunga tidur. Yaitu pembawaan pikiran sebelum tidur. Kita sebelum tidur kepikiran sesuatu, begitu tidur terbawa ke pikiran melalui otak bawah sadar kita. Bagaimana ciri-cirinya? Ini adalah bunga-bunga tidur. Objek yang kita lihat dalam mimpi berubah-ubah. Kita berada di rumah kita, Bu. Kita lihat pintu belakang rumah kita, begitu kita buka, kita berada di puncak gunung ibu sekalian. Nah, ini bunga-bunga tidur itu namanya. Jadi objeknya berubah-ubah. Nah, bunga-bunga tidur juga tidak perlu dicerita. Jadi ibu sekalian, kenapa ada yang perlu dicerita, ada yang tidak perlu dicerita? Karena kata Nabi, innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Makanya kalau mimpi yang baik, ibu bersujud di depan Ka'bah, nah itu bagus ibu. Cerita, malaikat akan mengaminkannya. Ya, karena kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa berziarah ke Baitullah. Saya bermimpi bertawaf. Saya mimpi di masjid, saya mimpi membaca Quran, itu nikmat semua ibu sekalian. Itu tanda-tanda kebaikan, walaupun kita belum tahu apa hikmahnya, tapi pasti ada kebaikan besar yang akan kita dapatkan. Maka cerita, malaikat mengaminkan. Mimpi yang buruk menakutkan, jangan dicerita, nanti malaikat mengaminkan ibu sekalian. Ya, kalau malaikat mengaminkan bisa terjadi. Nauzubillah. Baik. Nah ibu sekalian, mimpinya Nabi Ibrahim itu wahyu, benar, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku tercinta." Jadi ibu sekalian, kalau kita panggil anak kita, panggillah dengan kelembutan, dengan cinta, dengan kasih sayang dan dengan harapan. Dan diantaranya cara kita memanggil anak kita dengan kelembutan kasih sayang, panggil namanya dengan kesempurnaan namanya. Jangan suka menyingkat-nyingkat nama ibu. Karena justru pada nama yang sempurna itulah ada doa kita sebagai orang tua terhadapnya. Ada harapan dan cita besar kita terhadap anak kita melalui nama yang kita pilihkan untuknya. Maka panggillah dia. Panggillah dia dengan panggilan nama yang sempurna. Atau kita panggil dengan panggilan sifat seperti ini. Ya bunayya, anakku tercinta. Ya soleh, ya soleha. Ya mujahid, ya mujahidah. Ya hafiz, ya hafizah. Itu boleh dengan sifat kita panggil. Kalau tidak, panggil dengan kesempurnaan namanya. Namanya Ahmad, artinya orang yang mulia. Jangan disingkat mat-mat, gak ada artinya mat-mat. Tapi panggil Ahmad. Ya Ahmad, artinya wahai anak yang mulia. Malaikat mengaminkan, amin. Amin. Makanya ibu sekalian, memberi nama untuk anak, nama yang ada makna. Nama yang ada niat, harapan, cita yang menunjukkan kelembutan kasih sayang. Maka panggillah anak kita dengan kesempurnaan namanya. Atau panggil anak kita, misalnya anak kita itu ada 3 kosakata namanya. Panggil dengan kosakata yang ada maknanya. Ya, misalnya Ahmad Mumtaz, boleh kita panggil Ahmad saja karena ada maknanya Ahmad. Kita panggil Mumtaz, ada artinya. Jangan panggil Tas-Tas, ya nggak ada artinya Tas-Tas. Jelas ibu? Seringkali kita pengen menyingkat, panggil anak tidak ada makna, tidak dapat doa dari malaikat. Ya, baik kita lanjutkan. Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Ini arafil manam, aku melihat dalam mimpi atau aku mendapatkan wahyu perintah dari Allah. Anni asbauka, aku menyembelih engkau. Fanzur maza taro, bagaimanakah pandanganmu? Ibu sekalian, ini petunjuk bahwa ketika kita memperlakukan anak yang sudah SMP ke atas, ya, karena SMP itu usianya sudah remaja bu ya. Untuk anak yang usianya SMP ke atas ibu sekalian, cara kita memperlakukannya adalah dengan membuka komunikasi. Membuka komunikasi. Lihatlah Ibrahim, sudah jelas-jelas perintah Allah, enggak keliru, enggak salah.
Tapi tetap Ibrahim meminta pandangan sang anak. Wahai anakku, ini perintah Allah. Allah perintahkan aku menyembelih engkau. Tapi bagaimanakah pandanganmu? Bagaimanakah menurutmu wahai anakku? Dengarkan jawaban dari anak kita. Jika dia mendukung, alhamdulillah. Jika tidak, berarti ada syubhat. Kuatkan, nasihatkan supaya dia mau dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita katakan misalnya anak kita belum mau pakai jilbab, ya. Maka kita katakan, wahai anakku, jilbab adalah perintah Allah. Apa yang membuat kamu belum mau menggunakan jilbab? Dengarkan dari dia, ibu sekalian. Dengarkan alasannya. Kalau alasannya berat, berarti masih ada syubhat atau syahwat dalam dirinya. Maka berdoalah kepada Allah supaya dihilangkan rasa berat di hatinya. Lalu berikanlah nasihat-nasihat yang menguatkannya. Di antara nasihat menguatkannya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nasihati dia untuk beriman dan beramal soleh, dan nasihati dia untuk bisa bersabar. Sebab menjalankan perintah Allah memang berat, tapi jika engkau bersabar, engkau tidak akan mendapati Allah mengecewakanmu. Kuatkan dia begitu, ibu sekalian. Jangan kemudian seringkali kita pengen anak kita mengenakan jilbab, tapi kemudian kita cara penyampaiannya memarahinya, mengasarinya. Padahal anak kita sudah usianya usia yang perlu kita dengarkan pandangan darinya, supaya kita tahu apa yang membuat dia berat. Ada begitu banyak anak pakai jilbab di depan orang tuanya atau dilihat orang tuanya, begitu orang tuanya tidak dilihatnya, jauh dari pandangan orang tuanya, dilepas jilbabnya, ibu sekalian. Kenapa? Karena dia mengenakan jilbab bukan karena Allah, tapi karena orang tuanya saja. Karena orang tuanya saja. Demikian pula, ibu sekalian, ada wanita-wanita Arab, wanita muslimah, begitu keluar dari wilayah Arab, lepas jilbab semua di pesawat. Karena mereka mengenakan jilbab hanya karena merasa aturan di sana. Itu dulu, tapi sekarang mereka sudah berani juga lepas jilbab. Kenapa? Karena sudah mulai kelonggaran, ya, kebijakan di tanah Arab. Dan Nabi sudah menyabdakan, tidak akan terjadi kiamat kecuali fitnah akan masuk ke rumah-rumah orang Arab. Ya. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, kecuali fitnah akan masuk ke rumah-rumah orang Arab. Di antara fitnah itu adalah fitnah di mana wanita-wanita muslimah sudah mulai berani melepaskan jilbab-jilbab mereka. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Qala, berkatalah Ismail, ya abati, wahai ayahku tercinta. Nah, ini juga kita nasihatkan anak untuk memanggil orang tuanya dengan panggilan kasih sayang, panggilan cinta. Ya abati, wahai ayahku tercinta. Seorang anak tidak boleh memanggil orang tuanya dengan nama orang tuanya, ya, tidak boleh. Tapi dia harus memanggil orang tuanya dengan panggilan abi atau abah, ya. Cuma kalau Sunda abah kayaknya kakek, ya. Ya, tapi kalau abah, bahasa Arab itu abah artinya ayah tercinta. Jadi dia lebih tinggi dari sekedar mengatakan abi. Kita katakan abati, lebih tinggi derajatnya ketimbang kita memanggilnya dengan panggilan abi. Kalau abati, wahai ayahku tercinta, ada kelembutan dan kasih sayang di dalam panggilan itu. Kalau abi, wahai ayahku, cukup seperti itu maknanya. Nah, panggilan-panggilan anak, ya, panggilan para anaknya, para nabi kepada ayahnya itu abati. Ya, Yusuf kepada ayahnya, Ismail kepada ayahnya, seorang wanita putri Yakub kepada ayahnya, ya, putri Nabi Syuaib dia panggil ayahnya dengan ya abadi. Jadi panggilan-panggilan anak kepada orang tuanya itu adalah ya abadi, itu dalam Al-Quran diangkat. Ajar anak kita memanggil orang tuanya dengan abadi. Nah, Allah mengatakan, mengutip perkataan Ismail atau menyitir perkataan Ismail, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang engkau diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin,
engkau mendapatiku insyaallahu minas sabirin, termasuk yang bersabar. Wahai ayahku, jangan ragu, lakukan kalau itu perintah Allah, dan engkau akan mendapatiku, tidak akan lari, tidak akan berontak, aku akan sabar. Ibu sekalian, sabar dalam Al-Quran itu maknanya ada 3. Saya ulang, sabar di dalam Al-Quran maknanya ada 3. Pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Inilah makna sabar di dalam Al-Quran. Beda kalau kita lihat makna sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, makna sabar itu adalah tabah menghadapi musibah. Hanya sebatas itu. Masih sempit maknanya. Tapi dalam Al-Quran, sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar menghadapi musibah. Nah, di dalam ayat ini, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu perintah Allah, lakukan wahai ayahku, kamu akan mendapatiku bersabar. Nah, ini adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Karena sabar dalam menjalankan perintah Allah, ibu sekalian, memang ada ketidaknyamanan di awal-awalnya, tapi bersabarlah. Begitu kita bersabar, kita akan dapatkan hikmah dari menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah, ibu, awal-awalnya berat, sulit, tidak disukai syahwat. Tapi kalau kita bersabar, akan terungkap hikmahnya. Ayatnya sudah kita hafal ibu sekalian di dalam surat Al-Lail. Ya, coba kita buka surat Al-Lail supaya bisa diingat ayatnya. Di surat Al-Lail ibu sekalian, di surat Al-Lail, nah, surat Al-Lail, surat yang ke-92. Ya, surat Al-Lail, surat yang ke-92. Nah, coba ibu perhatikan ayat ke-5, ke-6, ya, dan ke-7. Ayat ke-5, 6, dan ke-7. Di ayat yang ke-5 Allah mengatakan, fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang a'ta wattaqa, yang suka memberi dan mereka bertakwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan mereka membenarkan janji-janji Allah. Mereka membenarkan janji-janji Allah. Mereka membenarkan balasan Allah berupa surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkannya semudah-mudahnya. Jadi memilih jalan Allah awalnya berat, tidak disukai syahwat. Tapi yang bisa menguatkan kita ibu sekalian adalah ingat janji Allah. Janji Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Janji Allah adalah untuk memuliakan hambanya. Kalau kita ikuti perintah Allah, maunya Allah, Allah tidak akan mengkhianati janji. Maka Allah mengatakan, fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memilih jalan Allah, Allah akan hadirkan halawatu minal iman. Allah masukkan manisnya iman di dalam hatinya, bu. Masuk keimanan dalam hatinya. Dia akan merasakan kebahagiaan dalam ketaatan. Dia akan merasakan kesenangan dalam ketaatan kepada Allah. Dia rasa bahagia, senang, tenang dalam bahagia, dalam taat. Nah, itu berarti Allah telah memudahkannya. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak percaya dengan janji Allah, ragu dengan Allah, orang yang memilih jalan syahwat, Allah bilang, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil dan tidak membutuhkan Allah, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan janji-janji Allah, fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan memudahkan dia untuk meniti jalan kesulitan demi kesulitan kehidupan. Orang-orang yang memilih jalan selain Allah awalnya senang, awalnya bahagia, tapi tidaklah jalan yang dipilihnya kecuali ujungnya selalu akan menyusahkannya.
selalu hanya akan mendatangkan kerugian baginya. Maka itu sekalian yang dimuliakan Allah, dengan bersabar melaksanakan perintah Allah, kita akan dapatkan hikmah yang besar. Kita akan dapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah, meskipun ini adalah anak kandungnya sendiri. Tapi cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak kandungnya sendiri. Tidak mungkin perintah Allah salah. Tidak mungkin perintah Allah keliru. Itulah yang diimani Ibrahim, maka dia tanpa ragu melakukannya. Dan Ismail memberikan jawaban yang menguatkan sang ayah. Dia memberikan jawaban yang semakin membuat sang ayah kekeh di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Maka terungkaplah hikmah yang besar. Mari kita baca Ibu sekalian ayat 103 sampai ayat 111. Seperti yang kita lakukan di awal, saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir